Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratu wa ridwanu. Selamat pagi Ibu Guru. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Silahkan Zainul pimpin doanya. Siap untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita akan sama-sama menyanyikan salah satu lagu nasional. Sedia berkorban untukmu, Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke. Nah, di sini untuk kesempatan hari ini kita akan mempelajari materi tentang perubahan wujud zat. Nah, di mana di sini ada tujuan pembelajaran wujud zat. Yang pertama itu adalah menyebutkan macam-macam perubahan wujud zat, itu mencair, membeku, menguap, menyublim, mengembun. Yang kedua, itu adalah menjelaskan proses terjadinya perubahan wujud zat. Dan yang ketiga, memberi contoh perubahan wujud zat dalam kehidupan sehari-hari. Ada siapa yang masuk? Semua masuk hari ini? Masuk. Ibu guru absen dulu. Nisa, Anggita, Adel, Destia, Elsie, Iqbal, Zainul, Alpan, Damian, Hana, Lesti, Putri, Almira, Nabil. Oke. Sekarang ini Ibu guru mau bertanya dulu nih. Nah, kalian di rumah pernah jemur pakaian enggak? Pernah. Nah, di sini mengapa baju yang basah bisa kering kalau kita jemur? Karena
Siapa yang bisa silahkan angkat tangan dulu. Oke. Kenapa? Apa? Kenapa? Ya. Karena apa? Karena panas sinar matahari. Oke, karena panas sinar matahari. Nah, itu selanjutnya ada yang bisa menyebutkan ibu guru di rumahnya itu ada benda apa saja yang bisa berubah dari benda padat menjadi cair. Oke, silakan Almira. Es batu. Es batu. Oke, ada yang lain lagi? Oke. Lilin. Oh, lilin, betul. Tepuk tangan buat teman-temannya. Oke. Selanjutnya, oke, itu merupakan perubahan wujud zat. Sekarang ice breaking. Oke. Sekarang kita ice breaking dulu biar semangat. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Sekarang perhatikan di depan kalian, ini ada materi pembelajaran kita. Diperhatikan, ibu guru perhatikan ini menjelaskan, dan nanti kalau ada materinya yang dianggap penting atau yang penting silahkan kalian tulis. Paham? Oke. Wujud zat. Zat itu adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa atau berat. Contohnya air, udara, batu, minyak, es, dan lain-lain. Nah, misalnya di sini, siapa coba diulangi lagi apa yang ibu guru bilang tadi, Iqbal. Apa itu zat? Zat adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa berat. Apa itu zat, Iqbal? Zat itu adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa berat. Contoh air, udara, batu, minyak, es, dan lain-lainnya. Nah, itu merupakan pengertian dari apa itu zat. Nah, zat itu adalah sekali lagi segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa atau berat. Atau di sini bisa dikatakan zat enggak dia ini, Damian? Bisa dikatakan zat enggak? Bisa dong. Kan dia mempunyai massa. Punya massa atau enggak Damian ini? Punya. Massanya Damian atau beratnya Damian itu berapa? 32 berat berarti Damian ya. Nah, selanjutnya misal kalau kalian biasa nih main batu, biasanya itu tergantung nanti beratnya itu besar kecilnya, itu nanti disebut dengan beratnya. Selanjutnya itu ada macam-macam wujud zat. Macam-macam wujud zat itu ada 3. Nah, yang pertama itu ada zat padat, cair, dan zat gas. Nah, yaitu itu ada berapa banyaknya wujud zat? 3. Ada 3. Coba sebutkan ibu guru apa saja wujud zat itu?
gas. Nah, itu merupakan macam-macam wujud zat. Sampai di sini sudah paham? Paham, oke. Selanjutnya sekarang zat padat. Nah, zat padat itu ciri-cirinya pertama itu bentuknya tetap, tidak berubah-ubah. Selanjutnya yang kedua, volume atau ukurannya tetap. Yang ketiga, tidak memiliki bentuk wadah. Nah, itu untuk zat padat. Ini lilin ini zat padat atau zat cair? Zat padat. Misalkan ibu guru pegang nih zat padatnya atau lilinnya di sini. Ibu guru taruh di atas meja. Bentuknya berubah atau tidak? Tidak. Nah, itu merupakan ciri dari zat padat. Coba siapa lagi yang tahu bisa sebutkan ibu guru ciri-ciri zat padat itu apa? Batu. Tangannya. Ciri-ciri zat padat anakku Soleh. Batu. Ciri-cirinya sebutkan. Bentuknya tetap tidak berubah-ubah. Terus? Volume atau ukurannya tetap. Terus yang ketiga? Tidak mengikuti bentuk wadah. Nah, itu merupakan 3 ciri-ciri dari zat padat. Yang pertama, bentuknya tetap, tidak berubah-ubah, volumenya atau ukurannya tetap, dan tidak mengikuti bentuk wadah. Contoh dari zat padat. Yang pertama itu ada batu. Yang kedua coklat. Yang ketiga kursi 4, mentega 5, 6, es batu. Ada yang tahu lagi selain dari PPT yang ibu guru buat dah? Ada yang lain lagi bentuk dari zat padat. Tuh ada mejanya, ada sepatunya. Itu ada lagi apa, Damian? Kaca. Apalagi Zainul? Gelas. Apalagi Anggita? Papan tulis. Boleh. Nah, itu merupakan contoh zat padat. Sini. Jika kita masukkan mainan ke dalam kotak, bentuk mainannya tetap sama. Artinya zat padat tidak berubah bentuk walaupun dipindahkan ke wadah berbeda. Dia bisa berubah bentuk kalau kita apakan? Misal kita cairkan. Terus apa lagi? Misal kalau kertas nih, kertas itu padat atau cair? Padat. Dia akan berubah bentuk kalau kita apakan? Kita robek, terus kita bakar. Nah, itu merupakan ciri dari zat padat. Dia tidak akan berubah kalau dipindahkan ke wadah yang berbeda. Nah, selanjutnya itu yang kedua ada zat cair. Zat cair ciri-cirinya yang pertama, bentuknya tidak tetap mengikuti bentuk wadahnya. Yang kedua, volumenya tetap, dapat mengalir dari tempat tinggi ke tempat terendah. Nah, coba Lesti, apa ciri-ciri zat cair? Bentuknya tidak tetap, mengikuti bentuk wadahnya, volume tetap. Dapat mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Oke, coba Almira, ciri-ciri dari zat cair, ciri-cirinya apa Almira? Bentuknya tidak tetap, mengikuti bentuk wadahnya, volumenya tetap, dapat mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah.
Nah, itu merupakan ciri-ciri dari zat cair. Itu yang pertama, bentuknya tidak tetap, mengikuti bentuk wadahnya, volume tetap, dapat mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Nah, zat cair ini, misalnya contohnya nih, zat cair. Kalian pernah naruh, misalnya kalian beli es atau jelly, misal. Nah, jelly itu, di dalam jelly itu ada botolnya berbentuk boneka. Kalau air itu bisa mengikuti tempat wadahnya atau tidak? Bisa mengikuti. Berarti itu memiliki ciri, berarti dia memiliki cirinya bagaimana? Itu zat cair, bahwa dia bentuknya tidak tetap, mengikuti bentuk wadahnya. Terus volumenya bagaimana? Misal ini air di dalam gelas. Misal ibu guru bakalan pindah ke botol. Apakah dia mengikuti bentuknya atau tidak? Mengikuti. Terus volumenya bagaimana? Bagaimana? Volumenya tetap, kecuali nanti ada air yang tumpah-tumpah, itu bisa jadi nanti dia bakalan berubah volumenya. Kecuali nanti bagaimana, misal di gelas yang A itu volumenya itu 50 mili. Kita tumpah ke botol, misal botol yang berbentuk bebek, misal gitu. Kita pindah ke sana. Nah, dengan air yang sama itu 50 mili, sehingga nanti di situ yang berubah cuma bentuknya saja, volumenya tetap, yaitu berapa? 50 mililiter. Nah, di sini dapat mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Nah, pernah lihat air terjun tidak? Pernah. Nah, dari mana dia turun itu air terjunnya itu? Dari atas ke bawah. Dia mengalir. Tidak bisa dong ya dari bawah ke atas, itu kayaknya tidak bisa tuh. Nah, kecuali ada bim salabim. Itu dapat mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Atau gini, di rumahnya pernah bantu ibunya nuangin minyak goreng dari yang kemasan ke botol. Bagaimana caranya itu? Dia mengalir dari mana biar bisa masuk ke dalam botol? Dari atas. Itu contohnya ciri-ciri dari zat cair dapat mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Nah, di sini ada beberapa contoh dari zat cair. Yang pertama itu ada air, yang kedua minyak goreng, 3 itu ada sirup, selanjutnya susu, 3 teh, air teh. Yang selanjutnya ada sabun cair. Ada lagi yang tahu apa contoh dari zat cair? Apa, Damian? Air, minyak goreng, sirup, susu, teh, sabun cair. Ada yang lain lagi di rumahnya, Almira? Kopi. Contohnya apa, Almira? Kopi. Selain kopi, ada lagi? Hana? Sampo. Terus apa lagi? Oh, Zainul. Apa Zainul? Jeruk peras. Jeruk peras, hebat. Terus Alpan? Apa lagi? Oke, itu merupakan beberapa contoh dari zat cair. Itu tadi yang seperti disebutkan, ada sampo, terus ada tadi jeruk peras, itu pokoknya yang mengandung air, zat cair, dia cair.
Nah, itu merupakan dari contoh dari zat cair. Ini. Air yang dimasukkan ke dalam gelas akan berbentuk seperti gelas. Jika dipindahkan ke botol, air akan mengikuti bentuk botol. Nah, jadi zat cair selalu menyesuaikan dengan wadahnya atau tempatnya. Oke. Selanjutnya yaitu ada zat gas. Yang ketiga itu ada zat gas. Ciri-ciri yang ketiga zat apa? Zat gas. Nah, ciri-ciri zat gas yang pertama itu bentuknya tidak tetap, volume tidak tetap, mengisi seluruh ruangan wadah tempatnya berada. Tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Bentuknya tidak tetap. Misal ini, kalian lagi di sini di ruangan ini. Nah, kalian bernapas. Bisa dilihat atau enggak juga ini? Gasnya, udara. Berarti gas itu contohnya udara. Bernapas, kita bernapas itu udara. Bentuknya tidak tetap. Karena kita tidak bisa melihatnya, tapi kita bisa merasakannya. Selanjutnya volumenya tidak tetap. Selanjutnya mengisi seluruh ruangan, wadah tempatnya berada. Misalnya untuk balon gas tuh. Gitu. Selanjutnya tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Gitu. Atau bisa dicium baunya, contohnya apa? Gitu. Itu kan tidak bisa dilihat tapi bisa dicium. Selanjutnya coba Nisa sebutkan Ibu Guru ciri-ciri zat gas. Tinggal dibaca aja. Bentuk tidak tepat, volume tidak tepat, mengisi seluruh ruangan atau wadahnya tempatnya berada, tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Itu merupakan ciri-ciri dari zat gas. Selanjutnya, di sini ada contoh dari zat gas. Contoh zat gas yang tadi Ibu Guru bilang itu udara yang kita hirup. Kita tidak bisa meraba, kita tidak bisa memegangnya, tetapi kita bisa merasakannya. Selanjutnya itu ada gas LPG. Gas LPG di rumahnya. Di situ di gas LPG di rumahnya itu bisa kalau jadi terjadinya kebocoran itu kita bisa cium baunya apa enggak? Bisa. Tetapi nanti dia tidak bisa kita lihat. Di situ nanti tabung gas itu ada beratnya atau masanya enggak? Ada, dia menempati ruangnya di situ. Selanjutnya ada uap air. Yang mana namanya uap air? Iya, misal air yang mendidih itu nanti kayak asap itu. Itu namanya uap air. Selanjutnya itu ada asap. Asap itu contoh gas, itu asap. Misal kalau di sepeda motor, itu asapnya berasal dari mana? Dari knalpot. Selanjutnya kalau selain dari asap knalpot, kita bisa lihat asap itu dari mana lagi? Dari proses pembakaran. Itu pembakaran, misal kalau ibunya masih pakai kayu, itu sering nanti ngepul asapnya. Itu merupakan contoh zat gas. Selanjutnya itu napas kita. Yang keluar dari napas kita itu apa? Udara.
itu merupakan contoh dari zat gas. Nah, ketika kita meniup balon, nah contohnya tadi meniup balon. Nah, balon yang kita tiup, udara dari mulut kita, nah, kita tiupkan balon itu masuk dan memenuhi balon, memenuhi ruangan yang ada di balon itu. Meskipun tidak terlihat, tetapi gasnya tetap ada dan bisa menekan wadahnya, sehingga kan nanti lama-kelamaan nanti balonnya akan menjadi besar. Nah, di situ untuk kasusnya ketika kita meniup balon, udara dari mulut kita masuk dan memenuhi balon, meskipun tidak terlihat, gas tetap ada dan bisa menekan wadahnya. Gitu. Sampai di sini sudah paham? Paham. Sebelum kita lanjut, Ibu Guru mau tanya lagi nih. Wujud zat itu ada berapa? 3. Ada 3. Yang pertama padat. Yang kedua cair. Yang ketiga gas. Itu cair, padat, gas. Contoh dari zat padat: batu, terus lilin, terus meja, coklat, papan, es batu, betul. Oke. Selanjutnya kalau yang cair, air, minyak, kopi, teh, susu, sirup, jus apel, betul. Jus semangka. Nah, itu merupakan contoh dari zat cair. Selanjutnya kalau zat padat, nah contohnya tadi apa? Balon, udara, gas LPG, terus ada asap, betul. Itu merupakan contoh dari zat gas. Nah sekarang, ini tebak-tebakan nih. Nah, siapakah dan zat apakah aku? Nah, aku bisa dituang dan mengalir, tapi aku bukan air sungguhan. Aku biasa dipakai menggoreng. Oke, coba Adel. Nah, jawabannya apa, Adel? Siapakah aku dan zat apakah aku? Aku biasa dituang dan mengalir, tapi aku bukan air sungguhan. Aku biasa dipakai menggoreng. Apakah aku? Minyak. Oh, minyak. Minyak goreng. Apakah jawabannya Adel betul? Betul. Coba kita lihat. Tada, aku adalah minyak goreng. Tepuk tangan buat Adel. Nah, itu merupakan minyak goreng. Minyak goreng itu merupakan zat cair. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya nih, siap-siap. Siapakah dan zat apakah aku? Aku keras, tapi saat dipanaskan aku bisa meleleh. Rasaku terkadang manis, tapi ada juga yang pahit. Namun begitu hampir semua orang menyukaiku. Siapakah aku? Coba. Apa Putri? Siapakah aku Putri? Coklat. Coklat. Jawabannya Putri. Coba kita lihat betul atau tidak. Tada, aku adalah coklat. Coklat merupakan contoh dari zat padat. Oke, tepuk tangan buat Putri. Pertanyaan selanjutnya, sudah selesai dan terima kasih. Nah, di sini PPT-nya Ibu Guru sudah selesai. Sekarang untuk di sini masih ada yang belum paham atau enggak? Sudah paham? Sudah.
Nah, sekarang untuk lebih menguatkan materi yang Ibu Guru sudah sampaikan, silahkan kalian perhatikan videonya untuk wujud zat. Silahkan ditonton, disimak. Halo semuanya, hari ini kita akan belajar tentang wujud zat benda dan perubahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang wujud zat dan perubahannya. Materi ini merupakan salah satu materi pelajaran IPAS yang dipelajari di kelas 4 semester 1. Untuk capaian pembelajaran dalam materi ini, yaitu peserta didik mengidentifikasi proses perubahan wujud zat dan perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama yaitu peserta didik mempelajari karakteristik wujud zat. Yang kedua, peserta didik mempelajari istilah-istilah perubahan wujud zat. Baiklah, pertama-tama kita bahas tentang macam-macam wujud zat. Nah, zat ini ada 3 macam. Yang pertama, zat padat, kemudian zat cair, dan yang terakhir adalah gas. Yang pertama, kita bahas tentang zat padat. Zat padat ini jika dimasukkan ke dalam wadah atau tempat, maka bentuknya tidak akan berubah. Begitupun dengan volumenya. Misalnya, meja, kursi, pulpen, dan sebagainya. Yang kedua, zat cair. Zat cair ini jika dimasukkan ke dalam wadah atau tempat, maka bentuknya akan berubah mengikuti wadah atau tempatnya, tetapi volumenya tetap. Misalnya, air minum, minyak, bensin, dan sebagainya. Yang ketiga, gas. Nah, gas ini jika dimasukkan ke dalam wadah atau tempat, maka bentuknya akan berubah-ubah dan volumenya pun berubah-ubah. Misalnya, angin, udara, asap, dan sebagainya. Selanjutnya, kita bahas tentang perubahan wujud zat. Yang pertama, mencair. Pernahkah kamu melihat es batu yang mencair? Nah, benar. Es yang berubah menjadi air adalah contoh benda yang mencair. Ini merupakan perubahan wujud zat dari padat menjadi cair. Yang kedua, membeku. Seperti contoh es tadi, membeku adalah kebalikan dari mencair, yaitu perubahan wujud zat dari cair menjadi padat. Selanjutnya, menguap. Pernahkah kamu melihat asap yang panas ketika memasak air? Nah, itu adalah contoh peristiwa menguap. Ini merupakan perubahan wujud dari cair menjadi gas. Selanjutnya, mengembun. Nah, ketika kita memasak air tadi, ditutup panci, ada air yang naik setelah proses menguap. Itu adalah salah satu contoh mengembun, yang merupakan proses perubahan wujud dari gas menjadi cair. Selanjutnya, menyublim. Kali ini, pernahkah kamu melihat kapur barus? Kapur barus jika dibiarkan di udara terbuka atau udara panas akan semakin mengecil atau bahkan menghilang dan habis. Peristiwa ini dikenal dengan istilah menyublim, yaitu perubahan wujud zat padat menjadi gas. Yang terakhir, mengkristal atau deposisi, yaitu kebalikan dari menyublim, yang merupakan perubahan wujud zat dari gas menjadi padat. Misalnya, panci yang menghitam akibat pembakaran dari kayu bakar. Butiran-butiran debu atau kristal yang menempel di panci berasal dari asap pembakaran kayu bakar tersebut.
sebagai penutup, perlu diingat bahwa perubahan wujud zat dipengaruhi oleh kalor atau panas, baik itu penyerapan kalor ataupun pelepasan kalor. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang wujud zat dan Oke, sudah itu tadi video untuk penguatan materi dari PPT yang Ibu Guru jelaskan. Nah, di sini dari video itu Ibu Guru mau tanya apa yang kalian pahami setelah menonton video itu? Apa yang kalian ketahui dari video yang tadi Ibu Guru sampaikan? Ayo, Hana. Kalau kita panaskan coklat, coklat itu akan menjadi cair. Oke, yang lain tepuk tangan untuk Hana. Coba Putri. Oke, dari situ kita bisa tahu di situ pertama kita melelehkan coklat itu kalau dipanaskan dia akan meleleh. Kalau coklat itu masih berbentuk apa? Zat padat apa zat apa? Zat padat. Nanti kalau kita kasih zat pemanasan itu akan terjadi pencairan. Nah, sekarang untuk menambah semangatnya, sekarang kita ice breaking dulu, biar semangat. Nah, sini perhatikan Ibu Guru. Kalau Ibu Guru bilang pagi itu tepuknya sekali. Nah, terus kalau siang Ibu Guru tepuknya 2 kali, malam itu setengah. Nah, oke, kita mulai. Pagi, siang, malam. Berarti ini Damian tidak konsen. Ulang. Konsentrasi. Siang. Siang. Pagi. Malam. Masih ada yang tidak konsentrasi. Tinggal sekali lagi nih. Konsentrasi, yang benar-benar konsentrasi. Sekarang kita akan melakukan sebuah eksperimen. Nah, sekarang konsentrasi dulu. Malam. Lesti tidak konsentrasi. Malam Ibu Guru bilang langsung dia tepuk. Siang. Pagi. Lesti lagi tidak konsentrasi. Oke, sekarang kita lakukan sebuah eksperimen dulu. Nah, di sini Ibu Guru akan bagikan lembar kerjanya dulu. Oke, dilihat di sana. Di sini cara pengerjaan LKPD-nya atau lembar kerjanya itu di situ dilihat. Di sini LKPD-nya itu perubahan wujud benda. Ini menghubungkan gambar perubahan wujud benda yang ada di sini. Ada gambarnya, itu ada 3 perubahan wujud benda. Di situ gambar pertama ada, ini gambar apa yang pertama? Di situ ada gambar es batu, perubahan es batu menjadi cair, itu nanti yang mana tinggal kalian pasangkan. Dengan yang di sebelahnya itu ada mengembun, mencair, dan membeku.
Nah, di sini selanjutnya setelah kalian hubungkan atau cocokkan, kalian tulis di sini di bawahnya apa yang kalian lihat dari hasil pengamatan kalian. Nah, di sini. Nanti sekalian juga dengan ibu guru akan mendemonstrasikan sedikit eksperimen. Tinggal kalian perhatikan itu, dari situ kalian juga bisa langsung lihat bagaimana proses dari perubahan wujud zat. Kan tadi ada sini aja. Korek. Nah, silahkan kerjakan LKPD-nya sambil nanti ibu guru bakal keliling untuk melihat eksperimennya. Oke. Sambil ibu guru nanti keliling untuk melihatkan kalian eksperimen sedikit demonstrasi. Nah, ini yang pertama lilin, kita kasih api. Nah, bagaimana nanti perubahan yang terjadi di situ. Nah, selanjutnya ini ada air panas. Nah, kita taruh di dalam gelas, lalu ditutup dengan kaca. Nah, di sini apa yang terjadi di situ bisa dilihat di kacanya, di atas tutup kaca itu bagaimana dia di situ. Nah, selanjutnya ini ada es batu. Nah, es batunya lama-lama dia akan bagaimana kalau dia berada di suhu ruangan. Ya, misal di sini suhu ruangannya itu sekitar mungkin di sini 25 derajat Celcius. Di sini perhatikan. Nah, selanjutnya nanti di situ apa yang kalian lihat dari hasil pengamatan yang ini. Coba. Sudah? Oke, ibu guru lanjutkan ke tempat yang lain dulu. Mama. Nih, silahkan perhatikan. Ini ada es batu lilin yang ibu guru sudah kasih api. Dengan ini air panas yang dimasukkan dalam gelas, terus ibu guru tutup pakai kaca. Nah, apa yang dilihat di sini, diperhatikan di sini hasil dari pengamatannya itu nanti ditulis di LKPD-nya. Oke. Sudah? Oke. Lanjutnya silakan dikerjakan. Nah, ini ada air panas. Nah, air panas ini nanti tadi ibu guru sudah tutup dengan kaca. Di sini tadi ada proses apa namanya. Nah, di sini ada es batu. Ini berubahan bentuk. Nanti di sini sama di sini ada lilin yang ibu guru kasih. Nanti di sini ibu nyalakan dengan korek api. Kalau yang ini es batunya itu bakal meleleh. Nah, selanjutnya yang di sebelah sini. Nah, silakan ditulis, waktunya cuma 5 menit. Nah, selanjutnya di sini lihat hasil pengamatannya yang ini. Ada es batu, lama-lama dia akan bagaimana kalau ditaruh di suhu ruang. Terus ini ada lilin. Dia lilinnya itu zat apa dirubah kalau dikasih panas dia berubah bagaimana. Terus ini ada air panas. Kita tutup dengan kaca. Di kacanya itu ada apa di situ. Nah, di situ apa yang dilihat, di situ apa yang terjadi. Oke, silahkan kerjakan.
Selanjutnya nanti dipresentasikan hasil Oke, sekarang silahkan kerjakan. Di sini dia lama-lama kan akan mencair atau meleleh karena dikasih panas atau api. Nah, selanjutnya bagaimana dengan yang ini? Terus yang ini. Nah, selanjutnya yang ini, misal ini tadi tidak usah pakai coklat, anak pakai lilinnya aja. Lilin tadi yang seperti didemonstrasikan tadi itu. Nah, lilinnya itu kalau dikasih panas lama kelamaan dia akan mencair. Nah, selanjutnya air panasnya nanti itu ditutup sama kaca, itu akan ada embun di atas kaca itu karena proses pengembunan dari uap ke mengembun. Nah, dari cair menjadi uap itu mengembun dia ya. Nah, selanjutnya di sini kan es batu, nanti dia lama-lama akan mencair karena adanya suhu gitu. Oke, sudah. Bapak, Ibu bilang perubahan wujud zat cair. Nah, di sini misal ini es batu, tinggal satu aja ditulis satu. Es batu berubah menjadi cair karena misal karena ada suhu ruang, berada di suhu ruang. Terus ini misal ini air hangat, air panas itu ditutup dengan kaca, itu nanti ada proses air berubah menjadi uap, jadinya itu mengembun kayak gitu aja. Paham? Oke, sudah? Nanti pas selesai, pas masuk presentasi. Nanti ini di sini tinggal ditulis saja nanti air meleleh karena berada di suhu ruang. Terus ini air panas akan mengeluarkan uap, nanti mengembun. Terus ini lilin meleleh. Nah, sekarang presentasikan hasil pengamatannya dulu sambil dibawa lembar kerjanya. Ayo ke kelompoknya Hana. Ayo aja Han, langsung dibaca aja. Ayo maju kelompoknya Hana. Nih, tinggal dibaca aja bagaimana proses mencair, mengembun. Di tengah dapatnya sayang, di tengah. Nah, sudah situ. Sekarang, presentasikan dari sini dulu, dari cara mencocokkannya. Misal ini, jawabannya apa gitu. Proses es batu dari yang membeku dari cair ke padat kayak gitu. Yang pertama jawabannya membeku. Yang pertama jawaban membeku, dan yang kedua mengembun, yang ketiga mencair. Terus kami melihat Bu Guru menyalakan api di atas lilin, lalu lama-lama lilin itu menjadi cair atau meleleh karena api yang terlalu panas. Terus selanjutnya nanti ini itu pengamatan dari kelompoknya Hana itu di lilin. Nah, dia melihat lilin itu diberi api dan lama kelamaan dia akan berubah wujud menjadi
cair. Nah, di sini setelah pengamatannya dari Hana, ada yang bertanya enggak? Ayo. Tadi itu guru kasih itu. Ayo silahkan tanya Destia. Mbak, diulang pertanyaannya. Apa yang menyebabkan es batu meleleh? Faktor yang mempengaruhi es batu meleleh adalah suhu atau energi panas. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kelompoknya Hana. Oke, silakan boleh duduk kelompok Hana. Selanjutnya kelompoknya Alpan. Ayo, selanjutnya kelompok Alpan. Jangan ngomong gitu. Nah, ini nanti di jawabannya ini, terus yang dibaca yang ini. Jawabannya dulu ini. Jawaban yang pertama itu apa? Tuh. Putri aja ada yang ngomong, Putri. Jawaban yang pertama adalah membeku. Suaranya dikit anakku. Jawaban yang pertama adalah membeku. Jawaban yang kedua adalah mengembun. Yang ketiga mencair. Jangan bermain. Udah Bu Guru. Bal. Udah. Perubahan wujud. Ayo udah dibaca. Jawaban. Kamu aja lah dengan Putri. Masya Allah. Jawaban yang pertama adalah membeku. Jawaban yang kedua mengembun. Yang ketiga adalah mencair. Nah, terus pengamatan yang dilihat dari tadi demonstrasinya Ibu Guru. Ini suruh. Apa? Baca sih. Jangan ini dibaca. Seperti es dimasukkan ke dalam wadah dan dimasuki ke dalam kulkas dan menjadi beku. Nah, itu perubahan wujud dari cair menjadi padat. Itu pada es batu yang tadi dilihat katanya Putri, itu terjadi perubahan dari zat padat menjadi zat cair karena adanya perubahan suhu ruang. Nah, di sini ada yang bertanya enggak? Ayo Anggita. Bagaimana proses terjadinya penguapan? Bagaimana proses terjadinya penguapan? Proses penguapan terjadi perubahan wujud dari zat cair ke zat gas. Oh iya, terima kasih. Tepuk tangan buat kelompoknya Alpan, Putri, Nisa, dan Lesti. Oke, silakan. Nah, di sini tadi sudah Ibu Guru melakukan demonstrasi untuk yang bagaimana proses zat padat menjadi cair. Itu contohnya di es batu, itu terjadi perubahan wujud dari zat padat menjadi cair, itu adalah mencair. Itu faktor yang mempengaruhinya yaitu suhu ruang. Nah, selanjutnya itu ada proses perubahan wujud zat padat menjadi cair juga, itu adanya di kita demonstrasi tadi menggunakan lilin. Nah, lilinnya kita kasih panas atau api, lama-kelamaan akan menjadi cair. Nah, selanjutnya di situ ada proses penguapan. Nah, proses penguapan itu terjadi bagaimana proses penguapan, yaitu
dari wujud zat, dari zat cair menjadi gas. Itu untuk yang penguapan. Nah, di sini kalian sudah mempresentasikan semuanya, dan terima kasih untuk yang sudah maju. Kita kasih aplaus untuk yang sudah maju. Nah, sampai di sini ada yang bertanya enggak bagaimana perubahan wujud zat itu? Nah, perubahan wujud zat yaitu di sini perubahan wujud zat ya adalah perubahan bentuk suatu zat dari satu fase ke fase lainnya, seperti misal dari padat ke cair, dari padat ke cair, dari cair ke uap. Nah, selanjutnya itu ada dari gas ke cair. Nah, itu merupakan perubahan wujud zat. Silahkan sekarang kumpulkan LKPD-nya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Udahlah, jangan kayak gitu. Kamu doang. Sudah Alpan. Kenapa Alpan? Silakan duduk yang bagus. Nah, itu merupakan yang tadi sudah kita lihat. Di sini tadi itu ada proses pengembunan. Pengembunan itu terjadi di situ tadi Ibu Guru masukkan air panas ke dalam gelas lalu ditutup menggunakan kaca. Nah, nanti lama-kelamaan nanti di atas kaca itu ada kayak air. Nah, air itu dari mana datangnya air itu? Dari mana datangnya air? Dari uap yang naik ke atas. Jadi karena dia tidak bisa keluar, dia di situ terhadang oleh kaca sehingga dia itu akan berkumpul di atas kaca dan akan mengembun. Itu perubahan gas menjadi cair. Nah, itu untuk yang tadi untuk demonstrasinya. Nah, selanjutnya kesimpulan untuk pelajaran hari ini. Itu kesimpulannya itu adalah yang pertama perubahan wujud zat. Itu perubahan wujud zat adalah perubahan bentuk suatu zat dari satu fase ke fase lainnya, yaitu dari padat, zat, cair, gas. Selanjutnya yang kedua itu macam-macam wujud zat. Wujud zat itu terdiri dari 3 macam. Yang pertama ada zat padat, zat cair, dan zat gas. Nah, selanjutnya faktor utama yang mempengaruhi perubahan wujud zat itu adalah adanya suhu dan tekanan. Nah, selain itu ada juga jenis zat. Nah, di sini suhu. Ketika suhu suatu zat meningkat, maka peningkatannya itu menyebabkan perubahan wujud zat. Misalkan kalau dia mencair, bagaimana proses perubahan wujud pada saat mencair? Yaitu dari zat cair, zat padat menjadi cair. Nah, selanjutnya itu dari membeku, dari zat cair menjadi padat, itu untuk yang membeku. Nah, selanjutnya itu ada mengembun. Nah, yaitu perubahan wujud zat dari gas ke cair ke gas, itu yang mengembun. Nah, selanjutnya di sini sebaliknya apabila pelepasan energi panas menyebabkan perwujudan wujud gas menjadi cair, itu mengembun, cair menjadi padat atau membeku, atau gas menjadi padat atau mengkristal. Selanjutnya yang kedua ada tekanan. Nah, di sini tekanannya pada tekanan tinggi gas lebih sulit untuk mencair. Selanjutnya ada jenis zat.
Nah, setiap zat memiliki sifat intrinsik yang menentukan titik leleh dan titik didihnya. Nah, di sini juga ada beberapa perubahan wujud zat itu terjadi karena adanya faktor lain. Contohnya seperti lingkungan. Nah, lingkungan itu ada kelembaban, angin, dan lain sebagainya. Dan proses kimia seperti proses pembakaran. Nah, misal itu merupakan penyebab perubahan wujud zat. Nah, di sini coba sebutkan Ibu Guru macam-macam wujud zat. Silahkan angkat tangan. Wujud zat ada berapa? Silahkan angkat tangan. Sebutkan. Coba Damian. Padat, cair, gas. Gas. Oke, itu 3 jenis zat. Tepuk tangan. Nah, untuk sekarang siapa yang tahu ciri-ciri zat cair? Coba Hana Zofira. Volume tidak tetap. Volume tetap. Volume tetap. Nah, volume tetap. Terus apa lagi? Bentuknya berubah-ubah. Bentuknya sesuai dengan berubah-ubah, betul, sesuai dengan apa tempat atau wadahnya. Oke, tepuk tangan untuk Hana. Oke. Itu merupakan ciri-ciri dari zat. Untuk pelajaran selanjutnya, itu kita akan mempelajari tentang masih ini untuk perubahan wujud zat, tetapi nanti kita akan ke perubahan wujud zat untuk yang mengkristal, menyublim. Itu untuk yang minggu depannya. Nah, anak-anakku, di sini nanti di rumah banyak-banyak belajar. Di situ biar jangan terlalu sering pegang HP. Terus nanti di rumahnya itu apapun buku yang dilihat silahkan dibaca. Terutama nanti buku pelajarannya itu dibaca. Misalkan nanti kalau di rumah malamnya itu semuanya harus disiplin, hidupnya kita itu harus disiplin biar nanti kita bisa sukses, teratur hidup kita. Nah, itu dimulai dari pertama bangun tidur, itu semuanya diatur. Biar apapun yang kita citakan itu bisa tercapai. Jangan mudah menyerah. Intinya itu jangan mudah menyerah. Sebelum mengerjakan apapun itu, jangan menyerah dulu. Jangan bilang tidak bisa. Nah, kalian itu sudah mensugesti diri kalian tidak bisa, otomatis nanti itu tidak bisa. Jadinya harus semangatin dirinya sendiri, itu harus bisa. Tidak boleh putus asa. Nah, jangan menyerah sebelum berperang. Ini belum perang udah ngaku kalah, itu enggak bisa. Kita coba dulu. Namanya kita belajar, itu ya ada salahnya. Salah dulu baru apa? Baru benar. Kalau benar semua ya enggak ada namanya belajar. Nah, kita belajar, proses belajar itu kita salah dulu, baru kita akan benar. Intinya itu, jangan mensugesti diri sendiri dulu. Jangan mensugesti diri untuk tidak bisa mengerjakan apapun itu, sesulit apapun itu. Nah, jadinya seperti itu. Nah, di hari ini, apa kegiatan yang paling kalian senangi? Silahkan angkat tangan. Kegiatan yang paling disenangi, coba Almira. Terus ada demonstrasi atau apa gitu. Yang disenangi dari kegiatan yang tadi, apakah tadi
waktu Ibu Guru mendemonstrasikan, atau apakah tadi pada saat Ibu Guru kasih pertanyaan terus Almira bisa jawab, itu bisa menjadi kegiatan apa yang Almira senangi untuk materi saat ini atau kegiatan kita saat ini. Di saat diberi pertanyaan. Di saat diberi pertanyaan. Nah, gitu. Kalau Hana Zopida, dari kegiatan kita ini apa yang pengen diperbaiki? Nah, apa yang ingin diperbaiki lagi? Sambil Ibu Guru kasih bagikan refleksi, Ibu Guru mau tanya itu. Silahkan Hana Zopira. Apa yang ingin diperbaiki lagi agar menjadi lebih baik lagi dalam sesi pelajaran selanjutnya? Memperbaiki pelajaran. Nah, terus apa lagi? Itu lebih fokus lagi, lebih konsentrasi lagi gitu. Oke. Sudah, sekarang silahkan ini Ibu Guru kasih refleksi pembelajaran. Silahkan kalian tulis bagaimana perasaannya, tinggal ditulis saja. Nanti Ibu Guru kasih. Oke. Siapa tadi yang nggak punya pulpen? Ini Adel. Yang kok pegang dulu, nanti Bu Guru liatin. Ini Adel. Kasih. Kalau sudah selesai boleh dikumpulkan. Oke. Nah, untuk menutup pelajaran hari ini kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Silahkan Zainul pimpin doanya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa untuk bermanfaat untuk kita semua dan mendapat barokahnya. Amin, amin ya robbal alamin. Silakan pimpin temannya berdoa, anak. Siap untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, sampai ketemu minggu depan.
Ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratu wa ridwanu. Terima kasih Ibu Guru. Sama-sama.